Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma usalli ala hadrati sahibi hadhil hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakatihi wa asrarihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa alam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsud bihi illa wajhallah wad darul akhirah fa hadha minal faizin. Wa alam jeung uninga anjeun annan nasa saananya manusia fi talabil ilmi dina menangan ilmu eta ala salasati akhwalin kana tilu mang pirang-pirang tingkah. Rajulun hiji pemuda talaba anu milarian sahih rajul tadi al ilma kana ilmu liyattakhidahu supaya nyangalap nyandak sahih sayatamanhu kana ilmu zadahu pikeun bekel nasi rajul ilal ma'adi kana tempat kembali na walam yaksud jeung henteu menuju saha si man tadi bihi kalayan talabul ilmi illa wajhallah kajaba kana wajhullah datna Allah wad darul akhirah jeung kana negeri akhirat fa hadza mangka ari si rajul eta minal faizina kalebet jalmi-jalmi anu faiz beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, jamaah Al-Jabbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajian pada pagi hari ini rutin setiap hari Minggu pagi ba'da subuh dalam kitab Muraqil Ubudiyah ini sampai pada wa'lam annal nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Kita lihat syarahnya bahwa siapa saja yang mencari ilmu itu ada 3 tingkatan. 3 derajat dalam orang mencari ilmu. Pertama, rajulun talabal ilma liyatahu zadahu ilal ma'ad. Ada orang yang niat mencari ilmu memang niatnya sebagai zad ilal ma'ad untuk bekal menuju tempat kembali, yakni alam akhirat ya. Sebab ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza ya. Barang siapa yang beramal ya tempatnya di dunia, tapi nanti balasan Allah ya adanya di akhirat. Karena dunia itu darul amal. Jadi kalau ada orang yang di dunia nggak mau susah, ya sudah mati saja. Karena memang dunia itu tempatnya beramal dan susah ya. Maka apalagi dilabeli dengan kata-kata modern ya. Modern itu dari bahasa Arab mudhirrun, yang artinya apa? Bahaya. Jadi dunia ini ya dunia alam bahaya ini. Siapa yang tidak benar-benar berbekal diri untuk zat ilal ma'ad, maka dia juga bahaya. Kemudian dilabeli juga sekarang zaman mutakhir. Yaitu bahasa Arab lagi, mutaakhirun itu zaman akhir. Ya. Berarti apa? Ya memang sudah modern bahaya, sudah mutakhir yaitu zaman akhir, mutaakhir. Maka para sekalian, mencari ilmu pun luar biasa kalau kita itu niatnya nawaitu lillah. Sebab kembali lagi semuanya itu ilan niyah. Ya. Entah beraktivitas apapun, mau bentuknya olahraga, mau bentuknya kita amaliyah dunia kelihatannya, tapi kalau kita niatkan diri untuk ilallah ya, maka itu menjadi amal pahala. Dan ingat, saya pernah sampaikan bahwa yang namanya pahala itu bisyarah. Pahala itu reward. Seperti surga.
maka bukan tujuan. Tapi kalau kita tahu pahala, itu menjadi semangat. Kalau semangat berarti apa? Ada semacam, ya coba, para sekali ini ada yang jauh. Ya, paling jauh dari mana ini? Ada yang dari luar Jawa? Itu kenapa mau datang ke Al-Jabar? Karena ada semangat. Ya. Walaupun cek bahasa Sunda mah mentas laut lewat gunung, nembus leuweung, karena ada semangat ya luar biasa. Maka lillahi ta'alanya itu harus ditingkatkan. Nah, adapun nanti kalau kita ke masjid niatnya lillahi ta'ala, pahalanya seperti ini. Orang yang bangun sebelum subuh, salat duha, salat fajar dulu, kemudian baca Al-Insyirah sama Alam Nasroh, pahalanya ini. Itu reward. Kalau kita tahu tambah semangat. Tapi kalau kita nggak tahunya hare-hare padahal pahalanya besar, tapi kita nggak mau berusaha. Karena apa? Nggak tahu. Maka perlu nggak Pak mengetahui pahala? Perlu nggak Pak kita mengingat surga? Perlu, tapi bukan jadi tujuan. Itu hanya bisyarah reward dari Allah, ya. Sebab itu jelas kalau satu paket itu alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun, pasti ada pahala itu. Maka jangan khawatir, ya. Maka cari ilmu pun siapa yang niatnya karena Allah, zat lil ma'ad ila daril akhirah, hanya karena Allah, fahadza minal faizin, dia tergolong orang-orang yang beruntung, ya. Orang-orang yang bagja, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Maka kita lihat syarahnya di sini. Ala idba'i sahibi syariah fi af'alihi wa aqwalihi. Dan kalau orang-orang yang mencari ilmunya karena Allah, maka senantiasa ikut dan tunduk kepada asyari'. Siapa itu asyari'? Asyari' itu Allah dan Rasulnya. Itu asyari'. Maka dalam kitab Tarikh Tasyri', ya, itu kalau kita ngaji, itu ada beberapa unsur yang harus kita dalami. Satu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga Al-Ijma'ul ulama, ya. Kemudian Al-Qiyasul ulama, ya. Itu harus kita pahami. Karena apa? Coba kalau saya bicara homer, minuman keras, kemudian judi. Kalau zaman sekarang, kalau nggak masuk ke Al-Quran katanya tidak masalah karena tidak tercatat dalam Al-Quran. Loh, sekarang narkoba ada nggak Pak dalam Al-Quran? Puto, bagadon, leksotan, pil koplo, ya pil anjing di dahar ku jelema lieur atuh. Ya. Itu ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Tapi apa? Lihat efeknya sama seperti khomer. Maka itu namanya qiyasul hukmi. Kalau kita nggak memahami nggak bisa. Maka nanti muncul kita belajar usulul fikih, ya. Kullu muskirin najizun, setiap yang memabukkan itu najis, ya. Setiap yang najis tidak boleh haruma bai'uhu, ya. Siapa yang haram mengambilnya maka haram menjualnya. Ada berbagai macam kaidah-kaidah di situ. Maka ini para sekalian, maka kita ikut asyari'. Asyari' siapa? Allah dan Rasulnya. Kita tidak bisa memahami Rasulullah kecuali memahami sahabat. Kita tidak bisa memahami sahabat kecuali memahami muridnya sahabat. Terus sampai tabi'ut tabi'in sama tabi'ut tabi'un, sampai akhirnya para ulama-ulama yang mendalami tentang syariat. Jadi kalau kembali lagi, saya selalu mengingatkan, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tolong ngaji kepada kiai. Jangan langsung menelan terjemah, jangan langsung menelan apa-apa yang secara tekstual saja. Karena ada pemahaman behind the context, behind the text. Itu banyak makna, ya. Maknanya di situ. Nanti kalau kita ngaji lagi ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah, ya macam-macam di sana, ya. Kalau ini berarti mafhumnya begini. Terus ada mantuk ya. Mantuk, ya. Nasih, banyak macam, ya. Maka kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti apa? Tetap ngaji kepada
Kiai karena beliau-beliaulah yang menerjemahkan, menjabarkan. Karena Al-Quran dan hadis itu jajaran Al-Quran hadis itu grand teori. Yang menjelaskan jajaran teknisnya siapa? Para alimul ulama. Ya, sehingga Imam Syafi'i masih ikut ke Imam Malik. Coba sekali berimam Syafi'i ikut ke Imam Malik, bayangkan. Imam madhab loh. Ya, Imam mujtahid. Makanya orang reka ke Al-Quran yang as-sunnah tanpa ngaji, berarti apa? Sombong teuing orang teh kadang. Ya. Karena apa? Imam Malik saja, Imam Syafi'i masih. Kemudian dalam kitabnya Imam Sahih Muslim, Imam Muslim itu madhabnya madhab Syafi'i. Maka ketika mengarang kitab hadis itu apa? Wabawwabahu tabwiban ra'i'an ala umqi fiqhi. Menjadikan babnya itu apa? Berbab-bab. Ada bab fikih, ada bab jinayah, ada bab apa? Karena apa? Menunjukkan beliau itu ahli fikih. Ya. Imam Muslim itu muridnya Imam Syafi'i. Artinya madhabnya Imam Syafi'i madhaban. Masa kita, pokoknya saya Al-Quran hadis. Ya. Kalau nggak Quran hadis nggak mau, ya kita nggak bisa mengkajinya ke sana. Ya, maka di sini, tapi tadi kunci nawaitunya ngaji itu lillahi ta'ala. Sebab kemarin saya sampaikan, man talabal ilma liyumari bihin nas falyatabawwa maq'adahu minan nar al hadis au kama qol. Ya. Siapa orangnya yang belajar ilmu liyumari bihin nas, untuk pamer dan untuk berdebat kepada manusia yang lain, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkan duduk di neraka. Na'udzubillah. Maka niat ngaji itu betul-betul ya lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala itu diawali dengan niat yang apa? Hati yang dinawaitkan lillah. Sebab ada 7 tingkatan untuk menuju lillah. Minallah, ilallah, billah, alallah, fillah, ma'allah. Kemudian baru lillahi ta'ala. 7 loh Pak. Kita mau pengen niat lillahi ta'ala itu pertama Pak. Minallah, ilallah, alallah, billah, fillah, ma'allah. Baru lillah. Ini harus ditekankan dalam hati kita. Kita bisa ke al-jabar minallah. Dari Allah. Menuju al-jabar alallah. Menuju Allah. Ke al-jabar billah, atas pertolongan Allah. Ke al-jabar fillah, dalam naungan Allah. Ke al-jabar ma'allah, bersama Allah. Ke al-jabar lillahi ta'ala. Ya, kalau lillahi itu udah pol. Tingkatan terakhir. Ya. Maka kalau kita, dulu saya masih ingat. Ya, kalau mau ngaji kitab itu Pak Kiai selalu mengingatkan santri yang belum wudu silakan wudu dulu. Setelah itu duduk bersama baru tashihun niyah. Ya. Tashihun niyah apa? Memperbaiki niat. Jangan-jangan kita dari rumah ke sini niatnya masih niat jalan-jalan. Ya, jangan-jangan dari rumah menuju niatnya masih niat daripada. Kalau niat daripada kan berarti sambilan. Bukan karena lillah. Kenapa ke Masjid Al-Jabar? Daripada nganggur. Oh, ngaji kok daripada nganggur. Yang ngaji ya lillahi ta'ala. Pokoknya siapkan hati kita. Nah, ini kitab ini mengajarkan seperti itu. Cari ilmu kudu zadun ilal ma'ad ilallah. Ya, menuju Allah untuk bekal. Jangan karena apa-apa. Dan saya berkali-kali mengingatkan, ini tahun ajaran baru, silakan. Yang niat kalau anak kita belum bisa niat ya orang tuanya niatnya yang baik. Ya. Karena apa? Tahun ajaran baru ini banyak orang yang orientasi menyekolahkan anak macam-macam. Ada yang karena ya berapa orang datang ke rumah saya, Pak Ustadz, anak saya mau sekolah, minta doanya. Terus mau sekolah di mana? Supaya apa? Ini Pak Ustadz biar ini. Ya itu niat kedua ya. Yang pertama Bismillah nawaitulillah, saya bilang begitu. Ya. Adapun anak saya kan anak bapak minatnya pengen jadi ahli mesin ya sekolahnya otomotif sana. Ya. Pengen jadi ahli obat ya silakan sekolahnya ke farmasi sana. Tapi niatnya lillah. Nanti besar mau jadi apa? Wong kadang nggak jurus kok Pak. Saya sarjana bahasa Inggris Pak, sastra Inggris UIN Pak. Setiap hari ketemunya Arab terus. Nyambung tuh Pak. Ternyambung. Kerja saya di kepolisian. Nyambung terjem bahasa Inggris. Ente Pak. Ternyambung, itulah jalan Allah. Makanya apa? Semuanya kita ikhtiar tetap. Tapi rahasianya hasilnya Allah. Maka saya sampaikan kemarin,
al-ikhtiyaru afdalu minan najah. Ikhtiar itu pahalanya lebih hebat daripada sukses. Sebab apa? Ikhtiar itu wilayah makhluk. Najah, sukses itu wilayah Allah. Coba kalau kita mikirin wilayah Allah, stres Pak. Wilayah Allah kok dipikiri. Tapi kalau kita mikirin wilayah makhluk, berupa ikhtiar, luar biasa. Nanti kita tidak akan mudah putus asa. Ya. Yang kedua, ad-du'a'u afdalu minal ijabah. Doa itu lebih hebat padilah keutamaannya, pahalanya, daripada mikirin ijabahnya doa. Orang kadang terfokusnya kepada apa? Ijabahnya doa. Doanya nggak bener, mikirannya ijabahnya terus. Tapi ikhtiar tata cara doanya nggak pernah diusahakan. Ya, makanya penting ini Pak ya. Ya, jadi kita kadang terkecoh dengan yang labelnya konkret ya, karena memang umat Nabi Muhammad senangnya dikonkretkan. Ya, contoh tadi ya, kalau kita ini pahalanya ini, pengennya dikonkretkan. Ya, kemarin saya sampaikan kalau berangkat Jumat pagi-pagi dapatnya pahalanya sapi, onta ya. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang selanjutnya ayam, terus telur, yang nggak Jumatan dapat kotorannya. Seperti itu ya. Ya karena memang umat Nabi Muhammad senangnya dikonkretkan. Contoh orang yang ngelayat, yang orang meninggal, kalau sholat sampai mengantarkan jenazah, pahalanya 2 qirot. 2 qirot seperti gunung Uhud. Coba Pak, Bapak keluar Madinah, keluar Masjid Nabawi, keluar hotel di depan Masjid Nabawi, itu kurang lebih berapa kilometer untuk menuju Dzul Khulaifah? Untuk menuju Dzul Khulaifah, itu tempat miqat pertama. Itu sebelumnya itu Gunung Uhud Pak. Terus Gunung Uhud. Gunung Uhud itu nggak cuman sebesar Gunung Al-Jabar sini, bukan. Itu perjalanan dari mulai apa? Dari mulai keluar Madinah sampai hampir menjelang miqat Dzul Khulaifah itu Gunung Uhud semua loh. Panjang. Ya. Dan saya ketika melihat begini kok, ya Allah iya ya. Gunung Uhud. Makanya apa? Umat Nabi Muhammad biar apa? Biar tertarik. Kalau ada orang yang meninggal, urus jenazahnya, sholati sampai diantar ke kuburan, dapatnya 2 qirot, 2 gunung Uhud. Bayangkan, 2 gunung Uhud itu di Cibiru sampai Lui Panjang gunung Uhud teh. Bayangkan. Ya, dari Cibiru sampai Lui Panjang itu gunung Uhud semua. Kali 2 Pak. Ya. Berat, antepnya Pak ya. Ya, makanya itu untuk apa? Memvisualisasikan bahwa pahalanya segede gitu. Kalau nggak tertarik, dasar hatinya batu atuh. Ya, itu untuk memvisualisasikannya luar biasa. Nah, makanya syariat itu, karena manusia itu untuk mensyariatkan. Coba bahasa kitab ini bahasa syariat, tapi seurkene nu teu paham. Padahal itu bahasa syariat. Syariat itu cukang lantaran kanggo supaya orang paham gitu. Syariat itu perantara untuk membuat kita paham. Tapi naha teu paham keneh gitu loh ya. Ya, makanya perlunya ngaji itu di sini Pak ya. Saya sekali lagi, saya duduk 20 menit sama kiai-kiai Pak di kota itu di sana kalau ngaji Sabtu Minggu ya, Sabtu pagi itu 20 menit sama kiai-kiai sepuh ya. Itu pesantren saya yang hampir berapa tahun itu, aduh nggak ada apa-apanya ya. Selalu ngomong begini, nah hanya bahala orang, saya di pesantren duduk hampir bertahun-tahun nggak ada ilmu seperti ini. Cacakan 20 menit Pak. Komo lamun 30 menit. Apalagi kalau satu jam, luar biasa. Makanya jangan pernah putus-putus Pak ngaji Pak. Ya, biar pengetahuan kita itu untuk ibadah. Terus sifatnya orang berilmu akhirat itu wa alla yakuna musari'an ilal fatwa ka'an yadulla ala man huwa a'lamu minhu kama ruya an Syuraih ibn Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha anil mashi alil khuffain. Terus sifatnya orang yang ahli ilmu itu tidak cepat-cepat fatwa. Sedikit-sedikit fatwa, sedikit-sedikit fatwa. Sedikit-sedikit apa? Tidak. Tapi apa? Allah yadulla ala huwa a'lama minhu kama ruwi an Syuraih bin Hani. Nah, senang menunjukkan orang untuk meminta pertimbangan kepada orang yang lebih alim. Itu sifatnya orang ilmu. Kalau kamu pengen dengar nasihat ini, jangan ke saya. Kamu ke sana ya, itu ahlinya. Ya, awas. Ila man huwa a'lamu minhu. Nah, ini sejarahnya dari sahabat Syuraih bin Hani. Itu suatu saat bertanya kepada seseorang. Lalu beliau itu ditunjukkan.
Kalau tanya masalah ini jangan tanya ke saya. Tanya ke Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah itu orang yang mengetahui hal ini. Tuh. Coba kalau sekarang Pak, ya, tidak tahu ilmunya berfatwa, maka apa? Fa'aftau bi ghairi ilmin fa'adallu wa adall. Memberi fatwa tanpa ilmu maka justru sesat dan menyesatkan. Dan ini banyak, ya. Makanya kita beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan kita kalau cari ilmu ya lihatlah, ya. Lihat ya, karena Al-Imam dalam kitab Sahih Muslim diterangkan ya'rifuna amman ta'khuduna dinah. Kalau kita mau ngaji, minimalnya kita tahu guru kita yang akan dikaji itu dulu ngajinya sama siapa. Tuh, ya'rifuna amman ta'khuduna dinah. Al-Imam Bukhari, seorang periwayat hadis dan ahli hadis yang luar biasa, itu ketika mencari satu hadis itu berjalan, Pak. Berjalan kalau diukur sekarang dari Jakarta ke Surabaya atau dari Surabaya ke Jakarta itu naik onta, Pak, bukan naik Toyota atau naik Jaguar, naik Harrier, naik Fortuner, bukan. Naiknya onta. Onta itu sifatnya kalau capek naik, turun dituntun bareng jalan. Kalau udah capek orangnya jalan, naik lagi ke ontanya. Seperti itu onta itu. Nah, begitu sudah jauh perjalanan segitu, ketemu gurunya nggak baik, langsung balik kanan, Pak. Loh, ini guru saya itu calon guru saya tapi akhlaknya jelek. Nggak jadi saya nggak mau ngambil hadis dari dia. Karena apa? Ke hewan aja bohong, apalagi ke saya. Maka beliau tidak jadi ngambil hadis dari orang itu. Pedah apa, Pak? Hanya karena orang yang calon gurunya tadi berbohong tapi ke hewan. Jadi calon gurunya itu mengepalkan tangan, memanggil hewan seolah-olah mau ngasih makan. Padahal begitu diginiin gak ada makanan. Itu Sayyidina Al-Imam Bukhari itu balik lagi melihat akhlak seperti itu. Terus ada lagi seorang ahli ilmu mencari gurunya. Ketika mencari gurunya, begitu datang di depan gurunya itu meludah tapi ke arah kiblat. Meludah tapi ke arah kiblat. Gitu. Ke arah kiblat. Maka beliau pun balik lagi. Loh, guru saya kok akhlaknya begitu? Ke kiblat. Ya, makanya Pak, mohon maaf, lamun kita di masjid, jangan kita itu ngalunjarkan kaki ke arah kiblat. Itu akhlaknya para ulama loh, Pak. Oh, kadang kita itu tidur kepalanya di sana, kakinya di sini. Ya, makanya yang bagus itu miring, ya. Miringnya gimana? Ya nyangigir cek bahasa orangnya. Nyangigir bahasa Inggrisnya nyangigir, Pak. Itu miring, kepalanya paling itu atau kepalanya belah sanat, yang penting kakinya jangan mengarah ke kiblat. Atau kita kalau duduk di masjid ya jangan kakinya diarahkan ke kiblat. Itu ada bursolihin, kebiasaan orang-orang soleh. Nah, kita itu kadang begitu aja nggak mikir, Pak, ya, nggak terpikirkan, ya. Maka betul yang disebut salafus soleh itu siapa? Ya orang-orang 300 tahun ke sana. Kalau 300 tahun ke sini itu kholaf. Kholaf itu ya namanya ulama kholaf, ya. Sudah banyak kontaminasinya. Ya, kalau ulama salaf itu sudah masih original, ya, masih original. Itu pun makanya kurunnya Imam Syafi'i itu yang terakhir. Jadi kalau orang aku ikut salafus soleh, nggak ikut Syafi'i gimana coba? Orang salafus soleh itu kapan? 300 tahun ke sana, Pak. Sampai kanjeng Nabi. 300 tahun Hijriah ke sana sampai kanjeng Nabi. 300 tahun kadieu itu kholaf. Jadi kalau ada orang ngaku ikut manhaj salaf tapi nggak ikut imam madhab yang 4, bohong saya bilang. Ya. Ini saya tekankan ini. Maka jangan terkecoh dengan kata-kata, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tapi tidak mengikuti metode ulama. Hati-hati itu. Ya. Dan ini yang harus kita sampaikan, ya. Maka tidak sembarang berfatwa, ya. Tidak sembarang berfatwa karena memang apa? Cari orang yang lebih alim kalau kita mau lihat dulu masalahnya. Oh, ini masalah waris. Loh, itu loh. Ahli menghitung waris, ya. Saya kadang begitu, Pak. Ada orang datang ke rumah. Pak Ustadz, saya punya masalah begini. Wah, ini rada rumit nih masalah waris. Nah, kamu datang ke Pak Kiai itu ahli warosah, ahli ilmu faraid, ya. Terus masalah hisab, kamu datang ke Kiai itu tuh.
itu ahli falak di BHR, Badan Hisab dan Ru'yah. Alatnya lebih canggih. Cacakan mau kiblat aja, datang itu ke KUA. Ada bapak ini namanya ini, itu ahli BHR, Badan Hisab Ru'yah. Ya, kalau saya nggak ada alatnya, ya takutnya melenceng kan gitu. Itu jadi jangan sembarangan. Karena apa? Ciri-ciri orang yang ilmunya apa? Ilmunya itu musa'idan atau apa? Zadun lil ma'ad. Jadi Siti Aisyah kalau tanya masalah hal ini, dalam hal ini ketika masuk khuf itu sepatu dari kulit yang ketika wudu itu jaraknya 3 hari untuk tidak dibasuh, cuma diusap saja. Itu khuf, ya, masul khuffain. Fasa'alnahu, yang selanjutnya, wa alaika fakultu alaika bi Ali bin Abi Thalib fa as'aluhu fa innahu kana yusafir. Nah, sudah sampai Siti Aisyah saja. Lalu Hani bin Syuraik tadi, Syuraik bin Hani tadi diarahkan untuk ke siapa? Siti Aisyah nyarios deui. Siti Aisyah ngomongnya begini, kamu kalau mau tanya itu jangan ke saya. Tuh, ke Sayyidina Ali. Karena beliau pernah mengikuti perjalanan dengan Kanjeng Nabi, beliau pernah membasuh khuf ketika jalan bersama Kanjeng Nabi. Nah, ini luar biasa hati-hatinya orang terdahulu. Maka zaman sekarang ya kemarin ada berita yang viral di sesuatu pesantren yang madhabnya beda itu ya. Madhabnya madhab presiden. Ya, madhab itu kan akhirnya apa? Dibahas oleh siapa? Oleh lembaga Bahsul Masail. Karena apa? Apakah kita wajib mengikuti atau anak yang punya di situ harus ditarik atau bagaimana? Itu LBM, lembaga Bahsul Masail itu yang memutuskan bergabung dengan Umaro. Sinergi akhirnya apa? Dalam hal agamanya sama ulama, dalam keputusannya sama Umaro. Sedangkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan Umaro, keputusan siapa? Keputusan pemerintah itu menghilangkan segala pertentangan. Nah, ini nanti seperti itu loh, ada ahli-ahlinya, fak-faknya. Makanya kalau ada berita-berita, kalau kita nggak ahli ya jangan komen yang terlalu tajam. Kita bukan ahli kok. Ya, kan Indonesia kan terkenalnya apa? Banyak sekali komentator. Main bal ada komentatornya, ya. Main poli ada komentator, main pingpong ada komentator. Main apa lagi? Politik ada komentator, ada ahli-ahlinya, komentatornya semua, ya. Ahli semuanya itu ahli, ya. Ngomongnya macam-macam. Nah, itu ada ahlinya. Maka kalau kita bukan ahlinya, bukan skillful dalam hal itu ya jangan terlalu banyak komen terlalu tajam lah. Nanti salah-salah ditewak malah. Ya. Malah kita masa ditangkap sama yang berwajib, ya. Itu saja para sekalian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Baru satu orang yang derajat orang yang mencari ilmu, ya. Mudah-mudahan senantiasa kita ditunjukkan oleh Allah untuk bisa selalu nawaitu lillahi ta'ala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqdariq. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.